Tema yang Tuhan kasih kepada kita adalah mengenai persepuluhan. Tidak membayar persepuluhan. Apakah anak Tuhan dikutuk? Nah, benarkah demikian? Jadi persepuluhan dan kutuk itu sepertinya agak ngeri-ngeri kalau dibicarakan Bapak Ibu. Dan saya teringat beberapa orang Bapak Ibu ya, memberitahu kepada umat Tuhan, khususnya orang Kristen, dikatakan demikian, kamu berhutang kepada Tuhan. Berhutang berapa banyak? 1/10 dari penghasilanmu. Dan kalau engkau enggak bayar persepuluhan, maka engkau akan dikutuk. Dan pengajaran itu mengalir dari generasi kepada generasi. Bahkan kalau tidak membayar persepuluhan, itu sama dengan mencuri dari Tuhan. Seorang kawan di salah satu pulau di luar Jakarta, Bapak Ibu, di tengah-tengah khotbah tentang persepuluhan, beliau sekarang sudah meninggal, Bapak Ibu ya. Dia bertanya kepada jemaat, Bapak Ibu, siapa di sini yang belum ngasih persepuluhan berdiri? Dan saya ingat kisah itu Bapak Ibu dikisahkan oleh kawan-kawan sesama pendeta Bapak Ibu. Dan beberapa jemaat yang cukup jujur dia berdiri dengan banyak pemikiran, oh salah satunya saya akan didoakan supaya saya bisa memberi persepuluhan. Dan begitu beberapa jemaat berdiri lalu pendeta itu wajahnya jadi berubah kaku Bapak Ibu. Dan dia berkata dengan suara lantang, dia tunjuk orang-orang yang berdiri dan dia berkata, engkau perampok. Lalu saya bayangkan Bapak Ibu ya, kalau saya jadi jemaat di situ, syok Bapak Ibu. Maksud hati mungkin mau didoain, sekarang ditunjuk dari mimbar, engkau merampok dari Tuhan. Dan memang ayat berikutnya berkata soal kutuk Bapak Ibu, bahwa Allah akan menghukum engkau. Syukur kepada Tuhan, semua itu tidak benar. Tepuk tangan dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Tuhan itu mengasihi kita. Kasih tahu kiri kanan, Tuhan begitu sayang sama kita. Ayo. Tuhan begitu sayang sama kita. Terlepas dari perbuatan kita, Bapak Ibu. Oh ya? Iya. Sebab Kristus sudah mati waktu kita masih dalam posisi berdosa. Tuhan itu mengasihi kita terlepas dari perbuatan kita. Apalagi cuma sekedar cien, money, uang, fulus, Bapak Ibu. Perbuatan kita yang jahat aja, Tuhan itu mau mati buat kita waktu kita masih berdosa. Termasuk apakah kita membawa persembahan persepuluhan atau tidak, Tuhan tetap mengasihi kita. Sepakat berikan sorak-sorai dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Memberi Bapak Ibu dalam perjanjian baru, perhatikan yang mendengarkan, itu bukan paksaan Bapak Ibu atau takut karena dihukum oleh Tuhan. Saya bawa persembahan khususnya persepuluhan karena kalau saya nggak kasih saya akan dikutuk sama Tuhan. Bapak Ibu perhatikan baik ya. Kalau kita ini memberi, membayar atau bahasa halusnya mengembalikan persembahan khusus, persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Biarlah kita memberi karena kasih, bukan karena paksaan. Kalau kita memberi karena paksaan atau takut di bawah hukuman, itu sama seperti kita membayar dalam tanda petik uang tutup mulut kepada Tuhan. Apa sih yang dimaksud oleh Tuhan yang diajarkan kepada saya tentang uang tutup mulut? Bapak Ibu pernah dengar nggak kisah mafia atau nonton film mafia tentang uang keamanan begitu? Ada orang yang usaha atau bekerja begitu atau satu rumah, kemudian mafia ini datang dengan senjata dia tentu saja atau perlente dan gayanya kayaknya menarik begitu. Lalu dia ketok pintu atau gedor toko itu dan mereka bercerita. Kami datang nggak maksud apa-apa, cuma kami mau kasih tahu bahwa daerah di mana Bapak Ibu berusaha ini sangat danger, sangat berbahaya. Banyak terjadi perampokan, bahkan ada toko yang dibakar. Lalu usahanya itu dihalang-halangi, bahkan ada customer mau datang aja ditodong senjata supaya dia nggak masuk ke tokomu. Nah, kami datang ke sini itu, kami mau kasih tahu, kami mau memastikan usaha Bapak Ibu aman. Caranya bagaimana? Berikan kepada kami uang keamanan. Maka saya jamin nggak ada yang ganggu toko usaha Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa berusaha dengan lancar. Bagaimana? Apakah setiap bulan mau kasih uang keamanan? Bapak Ibu tahu?
kita masing-masing sudah ngerti siapa yang bakar toko. Siapa yang menghalangi orang-orang untuk datang ke toko tersebut? Siapa yang jahatin toko tersebut? Siapa Bapak Ibu? Ya para mafia itu sendiri. Dan mereka datang membawa berita itu yang kejahatannya dari mereka sendiri. Dan mereka berkata, berikan kami uang keamanan. Dalam tanda petik, uang tutup mulut, maka usahamu tidak akan hancur. Kalau engkau tidak berikan, usahamu hancur. Lalu para pengusaha yang punya usaha toko juga, dia memberikan uang keamanan. Bapak Ibu, tidak ada bedanya. Kalau kita memberikan persembahan atau memberikan uang atau memberikan persepuluhan kita kepada Tuhan dengan ancaman, paksaan, takut, kena kutuk, itu bahasa Jermannya podo wae dengan mafia. Sama aja dengan bagaimana cara mafia bekerja. Ketahuilah Tuhan Yesus kita bukan mafia. Atau pernah dengar atau lihat nonton film The Godfather, Bapak Ibu, orang Indonesia bilang Godfather begitu. Yesus Tuhan kita bukan The Godfather, melainkan God the Father. Saya dengar yang tepuk tangan paling kenceng menantu saya aja nih. Ayo yang lain juga berikan sorak-sorannya yang kenceng, katakan yes. Tuhan kita bukan mafia atau Godfather ini kepala mafia Bapak Ibu ya. Tuhan kita bukan begitu. Tuhan kita adalah God the Father. Allah Bapa kita. Sepakat katakan yes. Kalau anak Tuhan itu memberikan kepada Tuhan persembahan termasuk apalagi persepuluhan. Karena kita mengasihi Bapak kita. Bukan untuk membayar uang tutup mulut kepada kepala mafia. Bukan Bapak Ibu. Mengerti sampai poin ini, katakan amin. Pengajaran ini sangat penting Bapak Ibu. Saya mengakui, saya melihat, saya belajar. Memang ada orang-orang di luar sana yang mengajarkan perpuluhan dengan cara yang sangat kejam sekali. Kasih persepuluhan atau kena kutuk. Bapak Ibu, sehingga banyak orang antipati tentang persepuluhan. Dan mereka gak mau bicara tentang persepuluhan. Sementara di sisi lain ada orang yang bereaksi sebaliknya. Mereka upload di media sosial bahwa anak Tuhan harusnya tidak perlu memberikan persembahan persepuluhan. Sebab itu adalah aturan perjanjian lama. Di perjanjian baru tidak ada cerita tentang persepuluhan. Perhatikan ada dua sisi semacam kutub utara, kutub selatan yang saling bertentangan. Apakah benar demikian Bapak Ibu bahwa tidak ngasih persepuluhan itu dikutuk, atau di sisi lain kita nggak usah kasih persepuluhan, bersikap ekstrim sebaliknya karena perjanjian baru tidak pernah mencatat tentang persepuluhan. Tuhan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan tentang persepuluhan. Apakah demikian? Mari kita belajar terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Mengenai persepuluhan dalam perjanjian lama. Kisah ini dimulai Bapak Ibu pertama kali waktu Bapak orang beriman, Bapak kita bersama yaitu Abraham. Tepuk tangan buat Tuhan yang memilih Abraham, Bapak orang percaya. Bapak orang percaya ini yang menjadi Bapak kita juga Bapak Ibu memberikan persepuluhan kepada Melkisedek yaitu Raja Salem atau Raja Damai. Mari kita baca ayatnya. Ini persepuluhan yang pertama, the first Bapak Ibu ya. Ayo baca 1, 2, 3. Melkisedek Raja Salem membawa apa? Roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu apa yang Melkisedek lakukan? Ayo. Lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Setelah dia memberkati Abram, bawa roti dan anggur, dan kemudian Melkisedek berkata, dan 1, 2, 3, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Ayo baca yang kencang, 1, 2, 3. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ada orang yang mencoba menghaluskan ini dengan berkata mengembalikan, tapi ini tetap memberikan. Kepada Melkisedek itu 1/10 dari
semuanya. Dan sejak itu kisah itu bergulir bagaimana umat Tuhan memberikan 1/10. Tetapi Bapak Ibu, atau disebut persepuluhan, di peristiwa yang sama itu juga Raja Sodom yang merasa ditolong oleh Abram, dia mencoba untuk memberikan harta kekayaan dari kerajaan Sodom. Ingat Sodom Gomora, ini Raja Sodom. Dia mau kasih harta kekayaan kepada Abraham. Tetapi Abraham menolaknya, Bapak Ibu. Jadi ternyata tidak setiap pemberian harus kita terima. Katakan yes. Tidak setiap angpau kita terima. Yesnya makin kecil nih Bapak Ibu ya. Abraham itu dia tahu Bapak Ibu bahwa jangan sampai kalau nanti orang tahu dia kaya, dia diberkati, lalu orang berkata, oh karena dia dapat dari Raja Sodom sih. Kalau Raja Sodom yang memberikan itu, kalau dia nggak kasih, Abraham nggak kaya. Abraham sudah tahu siapa yang memberi ini, Raja Sodom, Bapak Ibu. Dari kata Sodom itu kelak lahirlah Sodomi, Bapak Ibu. Jadi memang Sodom itu pengertiannya adalah, ya itulah Bapak Ibu ya, Sodomi ini Bapak Ibu. Abraham tahu dan dia tidak mau terima kekayaan dari yang namanya Raja Sodom itu. Bahkan dia terus terang berkata, saya tidak mau sebab jangan sampai orang bilang saya kaya karena engkau. Abraham menyadari dengan sepenuh-penuhnya, Tuhanlah yang telah memberikan dia kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhanlah yang memberkati dia, bukan orang Sodom. Jadi akhirnya dengan penuh sukacita, dia dan tanpa paksaan memberikan 1/10 dari semuanya itu. Satu hal yang menarik Bapak Ibu, waktu Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, Raja Salem itu, peristiwa itu terjadi kira-kira 400 tahun sebelum kitab Taurat itu diturunkan kepada bangsa Israel. Yang kita kenal dengan kitab yang sekarang dipegang oleh bangsa Israel, Bapak Ibu. Kalau kita kan ada perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi sebelum hukum-hukum itu diberikan, Abraham sudah memberikan 1/10. Jadi ketahuilah bahwa persepuluhan itu adalah prinsip yang dari Alkitab jauh sebelum hukum Taurat atau sebelum juga bahkan perjanjian lama itu diberikan. Abraham saat itu tidak sedang hidup di bawah hukum Taurat, tapi dia memberikan persembahan persepuluhan. Mengerti sampai poin ini? Sorak-sorai dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Saya sedang memberikan dasar-dasarnya, pengertian supaya Bapak Ibu mengerti ya. Dan memang ada ayat-ayat yang sering dipakai dalam persepuluhan. Dan seringkali ayat ini diambil sepotong saja dan dijadikan ayat yang kejam Bapak Ibu. Maleakhi 3 ayat yang ke-8. Ayo 1, 2, 3. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Ya memang ada terjemahan asli yang dikatakan merampok Bapak Ibu ya. Jadi tidak heran kawan itu yang memang sekarang sudah meninggal, dia berkata kamu perampok kepada jemaatnya. Tetapi dengarkan begini, bolehkah manusia menipu Allah, kata Tuhan. Namun kamu menipu aku, kata Tuhan. Lalu kemudian umat Tuhan hari itu berkata, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami, maksudnya umat Tuhan, menipu engkau Tuhan? Lalu Tuhan berkata, mengenai, ayo baca yang kencang, mengenai 1, 2, 3. Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Ayo kita ulang lagi sampai 3 kali. 1, 2, 3. Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Sekali lagi, 1, 2, 3. Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Saya sengaja ulang 3 kali, sebab nanti Bapak Ibu akan terbuka apa maksudnya. Lalu Tuhan ngomong kepada umat Israel, kamu telah kena kutuk. Artinya memang telah dikutuk Bapak Ibu. Kemudian umat Tuhan berdalih berkata, kamu masih nipu aku. Iya kamu, bukan cuma 1, 2 orang. Kamu seluruh bangsa. Ayat yang ke-10, baca yang kenceng, 1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu
tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mereka memang kena kutuk, Bapak Ibu. Ada orang yang memang mengajarkan dan mengatakan bahwa umat Tuhan itu dikutuk jika tidak membayar persepuluhan. Saya sengaja berikan highlight Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu nanti khotbah ini beredar sampai kemana, saya tidak tahu. Mungkin juga ada yang tidak suka, saya juga tidak tahu. Tetapi yang pasti mungkin maksud orang itu baik. Atau mungkin to the point-nya maksud hamba Tuhan yang mengajarkan itu baik begitu. Tetapi orang tersebut lupa bahwa di Maleakhi 3 ayat yang ke-8 juga tertulis mengenai persembahan khusus. Makanya tadi kita baca 3 kali, ikuti saya, persembahan khusus. Dan bukan hanya persembahan persepuluhan. Jadi mereka dikatakan oleh Tuhan, kamu telah kena kutuk mengenai apa? Mengenai persembahan khusus dan persembahan persepuluhan, menitik beratkan hanya kepada persembahan persepuluhan, lalu kemudian kena kutuk kalau tidak diberikan atau tidak dibayar. Bagi saya mungkin orang tersebut lupa, Bapak Ibu. Ada sebuah pertanyaan karena khotbah kali ini banyak semacam tanya jawab begitu. Kalau gitu kenapa dikatakan di Maleakhi 3 ayat 9 bahwa kamu telah kena kutuk mengenai persembahan itu? Persepuluhan yang seringkali digembar-gemborkan begitu Bapak Ibu. Memang benar, harap yang mendengar sekali lagi perhatikan. Saya tidak mau salah paham. Jadi mari konsentrasi, fokus Bapak Ibu. Memang benar bahwa ayat dalam Maleakhi 3:9 itu berkata, umat Tuhan telah kena kutuk. Artinya memang sudah kena kutuk itu Bapak Ibu. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Tapi harap yang mendengar memperhatikan. Justru karena Tuhan tahu manusia gagal melakukan hukum Taurat itu. Hukum yang ada di perjanjian lama dan mereka kena kutuk Bapak Ibu. Tapi justru untuk menebus manusia yang telah kena kutuk itulah Kristus telah datang. Tepuk tangan dulu yang kenceng buat Tuhan kita yang baik. Kurang kuat, ayo lebih meriah lagi. Jadi bayangkan ya, memang telah kena kutuk. Dan itu benar telah kena kutuk. Tapi justru karena itu Kristus datang Bapak Ibu. Datang untuk apa? Untuk menebus kita manusia dari kutuk. Coba Galatia 3 ayat 13. Sama-sama, 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan cara bagaimana? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Benar umat Tuhan kena kutuk karena gagal dalam hal persepuluhan. Gagal dalam hal persembahan khusus. Kristus datang menjadi kutuk karena kita Bapak Ibu. Dan kutuk itu diangkat sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sepakat, tepuk tangannya dulu tanda terima kasih kepada Tuhan Yesus yang baik. Ayo bisa lebih meriah Bapak Ibu. Yesus Kristus telah membuat ini, artinya sengaja membiarkan dirinya kena kutuk. Supaya apa? Supaya di dalam dia berkat Abraham. Ingat Abraham memberikan persepuluhan sebelum hukum Taurat, sebelum kutuk-kutuk itu disampaikan Bapak Ibu. Sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga, ayat 1, 2, 3, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Roh yang memberikan kita kemerdekaan, kebebasan dari kutuk. Sampai poin ini yang mengerti sekarang tutup matanya sejenak, tolong berikan tepuk tangan sekuat yang Bapak Ibu bisa beri kepada Tuhan. Ayo lebih meriah lagi kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, bagi Bapak Ibu yang menggemari baca Alkitab, demikianlah juga yang Tuhan taruh di hati saya kerinduan buat umat Tuhan di tengah-tengah wadah ini. Saya bersyukur Bapak Ibu taat. Mari kita mau belajar lagi ya. Ayo konsentrasi. Kenapa ya? Kok ancaman hukuman kutuk gitu, itu keras banget Bapak Ibu. Kenapa
diberikan kepada umat Tuhan yang ada di perjanjian lama. Kenapa ancaman demi ancaman hukuman, khususnya juga kutuk, itu terlihat keras di perjanjian lama, Bapak Ibu. Harap yang mendengar sekali lagi memperhatikan. Perjanjian lama itu beda dengan perjanjian baru. Mengerti sama-sama katakan amin. Perjanjian lama ya lama, perjanjian baru ya perjanjian baru, Bapak Ibu. Ancaman hukuman dalam perjanjian lama terlihat keras. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu ya. Coba perhatikan kisah ini baik. Ini adalah gambar dari seorang ibu yang sedang mengajarkan anaknya nyebrang gitu. Nah, ibu ini dia bilang begini sama anaknya. Nak, kalau kamu nyebrang, kamu tengok kiri, tengok kanan. Lihat gak ada kendaraan, kamu boleh nyebrang. Kalau sampai, nah ini coba lihat Bapak Ibu, ancaman hukuman. Kalau sampai kamu nyebrang, gak nengok kiri, nengok kanan, mama jewer kamu ya. Mungkin bukan cuma jewer, mama rotan kamu ya. Macam-macam lah ancaman hukuman yang mama cubit kamu ya. Awas kamu ya. Kalau nyebrang, tengok kiri, tengok kanan. Lihat dulu, nggak ada kendaraan, baru nyebrang. Nekat nyebrang, nggak tengok kiri, tengok kanan. Awas kamu ya. Cubit, pukul, hajar, jitak kepalanya. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Terlihat sepertinya kejam. Ini mama gimana sih ya? Bapak Ibu perhatikan baik. Mama ngomong begitu atau papa ngomong begitu kepada si anak. Hari itu anak mungkin berpikir mama kejam. Nyebrang aja pakai diancem-ancem. Mama gimana sih jahat. Kira-kira papa ngomongnya kasar, keras sama aku. Bapak Ibu dengarkan gini. Gini ya. Orang-orang yang hidup di bawah perjanjian lama itu beda dengan orang-orang yang hidup di bawah perjanjian baru. Perbedaan ini sama dengan orang-orang yang hidup di zaman yang lampau itu dengan kita yang sekarang hidup dengan orang-orang yang disebut orang perjanjian baru. Sampai poin ini tepuk tangan dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Orang-orang yang hidup di perjanjian lama saudara, mereka hidup di bawah hukum Taurat. Dan mereka itu mati bagi hukum Taurat. Kenapa? Karena mereka tidak bisa sempurna melaksanakan seluruh hukum Taurat itu. Beda dengan kita Bapak Ibu. Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita hidup di bawah kasih karunia. Karena Kristus telah datang menebus kita dari kutuk. Mengerti katakan yes. Jadi gini Bapak Ibu ya. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu secara rohani mereka mati. Nah karena itu mereka harus dilahirkan kembali. Bagaimana cara mereka lahir kembali? Mereka tidak bisa lahir kembali dalam arti masuk ke rahim ibu mereka. Itulah sebabnya Kristus datang. Ikuti saya, Kristus datang. Yesus Tuhan kita sudah datang. Tepuk tangan lagi sekuat-kuatnya buat Tuhan kita yang baik. Dan itu era perjanjian baru. Kita orang yang hidup di era perjanjian baru. Mengerti sampai poin ini katakan amin. Nah cara Tuhan memperlakukan orang perjanjian lama itu beda dengan cara Tuhan memperlakukan kita yang hidup di bawah kasih karunia. Orang-orang yang hidup di bawah perjanjian lama sampai kitab Maleaki itu Tuhan memperlakukan mereka seperti memperlakukan anak-anak. Ikuti saya, anak-anak. Mama yang berkata kepada, maaf ya, saya sebut salah satu nama sahabat saya yang saya lihat orangnya rendah hati, tidak mudah tersinggung, rajin menabung, Bapak Ibu. Taruhlah Pak Martino. Pak Martino masih kecil, ini misalnya ya. Pak Martino kalau nyebrang itu mamanya misalnya ya berkata, Martino, jangan kiri, jangan kanan. Awas ya, jangan kiri. Mungkin Pak Martino kecil berkata, Mama kejam, kenapa mama sangat keras sama aku? Mungkin masa itu tidak mengerti. Tetapi sebenarnya tujuan daripada orang tua mengancam mereka. Bahkan terkadang mau tidak mau Martino kecil harus dihajar
Karena nyebrang, main lari aja begitu. Mungkin orang di luar yang gak ngerti berkata, itu orang tua kejam, kena dia sama Komnas HAM. Tapi sebenarnya itu adalah untuk menghindarkan anak itu dari melukai dirinya sendiri. Bapak Ibu mulai paham maksud saya? Coba yang paham boleh lambaikan tangannya. Nah sekarang begini Bapak Ibu ya, sekarang begini. Kita ini gak bisa ngomong sama anak batita balita atau sama anak yang masih kecil, memberikan dia pengertian. Saya juga gak kebayang gitu ya, kalau nama anak saya Martino, misalkan begitu. Masih kecil balita mau nyebrang, lalu saya berkata, Martino, Papa kasih tahu. Kalau nyebrang tengok kiri tengok kanan, nanti kalau ada mobil lewat, kamu ketabrak, bro. Nanti kamu mati berdarah-darah, itu berbahaya Martino ya. Saya bayangkan kalau masih sangat kecil paling cuma mangap. Nggak ngerti. Tapi anak kecil itu tahu dia bisa dicubit, dipukul, dihajar kalau dia lakukan kesalahan. Oke, mungkin agak bingung. James misalkan. James ini kan punya anak ya. Udah punya anak belum sih? Udah ya? Oh iya. Baru kemarin ya ulang tahun, 1 tahun. Namanya Jose. Bayangkan bagaimana James ngomong sama Jose. Jose. Nanti kalau kamu nyebrang ya, kamu harus tengok kiri, tengok kanan. Ya, hati-hati. Kalau ketabrak, mati. Kalau kamu nekat nih, kamu nanti bisa mati berdarah-darah juga. Pokoknya kalau sampai nekat, Papa pukul, Papa cubit kamu ya. Nah Jose itu nggak ngerti Bapak Ibu. Nanti dia sampai umurnya tambah pun masih dia belum mengerti. Tetapi nanti kalau Jose udah 20 tahunan, kalau James ngajarin dia dan berkata begini, masih terlalu kecil, nantilah tunggu udah sampai Jose umur 20 tahun baru dikasih tahu nyebrang harus tengok kiri, tengok kanan. Bapak Ibu itu sudah telat, ikuti saya, telat. Tapi untuk mengajar Jose yang kecil seringkali ada pelototan, ada cubitan mungkin, ada kata-kata keras yang diucapkan, ada pukulan yang diberikan dan dengan alasan itu dia bisa mengerti. Tapi kalau cuma berkata-kata tanpa ada ancaman hukuman, anak-anak yang masih sangat kecil dia tidak mengerti Bapak Ibu. Tetapi hukuman itu hanya bersifat sementara. Ikuti saya, sementara. Kita kembali kalau Pak Martino sekarang. Pak Martino sekarang sudah sangat dewasa sekali. Betul ya Pak? Atau masih balita? Udah dewasa sekali ya. Dia menyebut dirinya Duren, duda keren. Nah Pak Martino sekarang umurnya sudah bertambah. Nggak mungkin lah Pak Martino mau nyebrang nengok kiri nengok kanan. Kalau ditanya Pak Martino kenapa sih nyebrang harus nengok kiri nengok kanan? Ya aku takut dijewer mama nanti. Nanti aku dipukul sama papaku, aku dicabein, aku diketok kepalanya. Enggak mungkin Bapak Ibu. Karena Pak Martino sudah sangat dewasa, bahkan lebih dewasa dari yang lain mungkin. Gitu ya Pak Martino ya. Pak Martino sudah sangat dewasa. Kalau Pak Martino ditanya, Pak Martino kenapa nyeberang kiri kanan? Ya karena nanti mama jewer aku. Itu pasti ada yang salah di alam pemikiran Pak Martino. Halo? Bapak Ibu nangkap maksud saya, coba angkat tangannya tinggi-tinggi yang nangkap. Orang dewasa itu udah ngerti bener kayak Pak Martino. Kalau nyebrang masih nengok kiri kanan gak Pak? Masih ya? Gak mungkin jalan terus. Wah stop, badanku hebat. Gak mungkin. Beliau pasti nengok kiri, nengok kanan. Karena beliau sekarang sudah punya understanding, punya pengertian. Kalau dia bertindak salah, dia bisa bersentuhan dengan kendaraan dan kendaraan itu bisa mencelakakan dia. Beliau bisa memiliki akibat-akibat karena tindakannya yang salah. Orang yang dewasa rohani Bapak Ibu, dia itu tidak pernah mempermasalahkan persembahan yang dia berikan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia udah dewasa rohani. Kalau dia memberikan itu baik persembahan ataupun persembahan persepuluhan ataupun persembahan khusus, motivasinya itu bukan karena takut dikutuk. Katakan yes.
Seperti tadi saya bicarakan ilustrasi, masih tengok kiri kanan bukan karena takut dijewer mama. Mungkin dijewer pengertiannya agak kejam, dipukul, digetok kepalanya mungkin lebih kejam lagi. Tapi sekarang sudah punya understanding, sudah punya pengertian bahwa kalau dia memberikan persembahan persepuluhan, itu karena kasih kepada Tuhan yang telah memberkati dia. Dan apa yang sudah Tuhan berkati, dia pakai untuk mengembalikan kasihnya kepada Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang, supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Sepakat, setuju, tolong tepuk tangannya sekuat-kuatnya buat Tuhan kita yang baik. Jadi sekarang sudah ngerti, kalau Bapak Ibu tidak memberikan persepuluhan, Bapak Ibu tidak akan kena kutuk. Karena kutuk sudah ditanggung oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sepakat, katakan yes. Tapi ada yang mungkin berpikir begini, hore, untung selama ini gua gak bawa persepuluhan. Pertanyaannya, kalau saya tidak bawa persepuluhan, kan saya udah ngerti nih sekarang. Saya tidak dibawa kutuk, karena kutuk udah ditanggung oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan yang mendengar. Kalau gitu boleh dong saya gak usah membayar atau apapun namanya, mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Sebelum Bapak Ibu punya jawaban tentang hal ini, karena nanti Bapak Ibu sendiri yang jawab, saya mau jelaskan beberapa poin. Kenapa sih Alkitab itu mengajarkan tentang persepuluhan? Sebab persepuluhan itu seperti benih, Bapak Ibu. Ikuti saya, benih. Gini ya Bapak Ibu. Persepuluhan itu seperti benih. Setiap rupiah, harta yang kita peroleh, yang Tuhan izinkan datang kepada kita. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih. Kita tidak boleh mempergunakannya semua untuk kepentingan kita sendiri. Kalau kita lakukan itu Bapak Ibu, semua penghasilan rupiah yang kita dapat itu kita makan buat kita sendiri, maka ketahuilah di antara berkat yang datang itu ada benih yang harus ditanam untuk investasi masa depan kita. Kalau kita makan semua benih itu, taruh kita dikasih Tuhan 1 juta, lalu kemudian kita tidak bisa memilah-milah mana benih, mana roti. Kita makan semua itu benih dan roti, apa yang terjadi? Tidak ada investasi buat masa depan kita. Tuhan itu mengasihi kita semua. Katakan yes. Rupiah yang datang dari Tuhan, Tuhan berikan kekuatan untuk kita memperoleh kekayaan itu. Kalau kita makan semuanya, Bapak Ibu, percayalah Bapak Ibu tidak dikutuk oleh Tuhan. Setuju, katakan yes. Coba yang sudah ngerti katakan yes. Tetapi kalau semuanya itu kita makan buat kita sendiri, jangan terkejut Bapak Ibu ya. Benih itu kan diberikan oleh Tuhan untuk masa depan. Kepentingan di masa yang akan datang, begitu. Kalau sampai uang kita habis, karena 1 juta itu kita makan semuanya. Mungkin ada yang berkata, 1 juta mah kecil Pak. Oke, tambahin dolar di depannya Bapak Ibu. Bayangkan kalau semuanya itu kita makan untuk kepentingan kita sendiri, benihnya tidak ditanam, habis Bapak Ibu. Tidak ada uang untuk masa depan kita. Bukan karena Tuhan tidak sanggup memenuhi segala kebutuhan kita. Tidak. Ada orang yang mengeluh, Tuhan engkau di mana? Engkau enggak memenuhi segala kebutuhan dan keperluanku. Bukankah ada ayatnya di dalam Kristus, kebutuhan, keperluan. Seringkali masalahnya itu bukan Tuhan yang tidak sanggup. Tapi kita ini telah memakan semua benih yang diberikan Tuhan atas kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang dewasa rohani itu ya, dia itu cukup disiplin Bapak Ibu. Dia itu bisa memilah-milah, berkat datang, dia pilah-pilah, mana benih, mana roti. Kalau roti untuk dimakan, benih untuk ditabur Bapak Ibu. Roti dimakan, benih Tabur. Kalau benih yang harusnya ditabur dia makan, benihnya akan tumbuh atau tidak?
Tidak. Kalau benihnya tidak tumbuh, artinya uang habis untuk masa depan. Persediaan habis untuk masa depan. Mengerti sampai poin ini, katakan yes. Dan kalau sampai dia habis persediaannya, rasanya nggak fair kalau dia doa sama Tuhan. Kenapa Tuhan tidak sanggup tolong saya sehingga saya kesulitan dalam hal ini Tuhan. Ketahuilah, karena seringkali umat Tuhan itu memakan benih itu. Bukan Tuhan kutuki dia. Bukan, karena kita tidak lagi hidup di bawah kutuk. Tetapi karena dia memakan benih yang harusnya ditabur buat masa depan dia. Coba kita baca ayat ini Bapak Ibu yuk. Ayo yang kenceng 1, 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkannya, menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi kalau benih itu ditabur, maka benih akan mengalami pelipat gandaan. Tuhan akan menumbuhkan buah-buahnya. Katakan yes. Ayo tepuk tangan dulu yang kenceng buat Tuhan kita yang baik. Di sebelah saya, kanan saya ada pohon yang luar biasa Bapak Ibu ya. Dan gereja berdiri sudah sekian tahun dan belum pernah sepertinya dipajang pohon semacam ini plus angpaunya Bapak Ibu. Ini hal baru bagi kita. Nanti Bapak Ibu semua keluar dari tempat ini akan mendapatkan angpau. Dan isinya itu ayat dan coklat yang belum expired. Karena expirednya nanti. Aminnya gak percaya nih. Jadi Bapak Ibu akan dapat angpau dan ayat firman Tuhan itu sangat penting. Lebih penting daripada cian money atau fulus. Saya diberkati bahkan dengan ayat yang saya dapat waktu awal tahun. Begitu diberkatinya sampai di mobil sendiri saya taruh ayat itu. Setiap kali masuk mobil pasti saya lihat ayat itu dan sering kali saya baca berulang-ulang. Saya tahu ada pesan Tuhan yang kuat kepada saya lewat ayat itu. Begitulah kira-kira. Biar Bapak Ibu juga diberkati. Dan untuk pertama kalinya Bapak Ibu, di sebelah kanan ini nanti juga ada angpau dan isinya yang di sini Bapak Ibu. Yang di depan lain, di depan itu nanti ayat-ayat. Yang di sini ini isinya uang Bapak Ibu. Percayalah. Aminnya gak percaya nih. Ini uang beneran Bapak Ibu ya. Dan rupiahnya itu ada yang puluhan sampai ratusan Bapak Ibu. Ribu Bapak Ibu. Nanti anak-anak Bapak Ibu, anak jemaat, anak pengerja, anak sekolah minggu dan teens. Nanti mereka akan diarahkan oleh Kak Martin untuk mengambil angpau ini Bapak Ibu. Katakan yes. Yang bersuka cita sedikit nih. Ayo tepuk tangan dulu yang kencang. Dan ini ada tujuannya Bapak Ibu ya. Dan memang ada yang sekian ratus ribu. Nanti Kak Martin sendiri yang akan umumin ya. Nanti begitu anak kita dapat angpau. Ini ada tujuannya Bapak Ibu ya. Begitu anak kita dapat uang yang di situ. Nanti Bapak Ibu cek. Begitu Bapak Ibu cek. Kasih tahu kepada mereka. Ajarkan bahwa ini bukan punya kamu semua ya. 1/10 mami atau papi ambil, kembalikan kepada Tuhan. Nanti dia nangis ngambek gimana? Ancaman hukuman. Halo? Bapak Ibu paham maksud saya? Kamu gak kembaliin sama Tuhan? Tapi itu cuma sementara, ikuti saya, sementara. Nanti dia dewasa, dia akan mengerti. Saya rasa saya sudah tidak perlu menjelaskan lagi Pak Martino nyebrang jalan ya. Bapak Ibu mulai paham maksud saya. Nah karena dia masih kecil, kita nggak bisa ngomong sama dia. Nah, Fania, ini benih Fania. Benih, dia paling nggak ngerti saudara ya. Begitulah bicara dengan anak-anak, begitulah bicara dengan orang dewasa. Ajarkan kepada mereka yang mengerti sampai poin ini, sorak-sorannya dulu yang kenceng buat Tuhan kita yang baik. Untuk mereka belajar dari sejak usia dini mana benih, mana roti.
Dan kalau mereka sudah belajar untuk benih itu harus ditabur, tidak heran dalam hidup mereka kelak, masa depan mereka adalah masa depan di mana mereka mengalami pelipat-lipat kali gandaan. Dan Tuhan menumbuhkan apa yang mereka tabur itu di hadapan Tuhan. Saya berikan contoh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu bagaimana cara orang Israel mengelola uang mereka? Sejak dari kecil, ini yang Israel, khususnya Israel yang ortodok, yang hidup berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan perjanjian lama. Begitu dapat, mereka selalu bagi menjadi 5 poin. Dan poin yang pertama harus didahulukan 10%-nya, mereka tidak boleh sentuh. Itu harus kembali ke rumah Tuhan. Sinagog, Bapak Ibu. Dan mereka harus kembalikan itu kepada rabi-rabi. Itu bukan milik mereka. Dan itu masih berlaku sampai hari ini. Dan tidak heran, di tengah-tengah bangsa itu mereka mengalami pelipat gandaan. Dan lihatlah, segala yang mereka tanam itu tumbuh di hadapan Tuhan. Mereka diberkati secara ajaib. Begitu juga waktu kita memberikan, membayar atau mengembalikan persepuluhan, bahasa halusnya Bapak Ibu, maka lihatlah kita punya persediaan untuk masa depan. Sekarang yang sudah ngerti sampai poin ini, sorak-soranya dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Bukan diberikan kepada mafia, bukan, ini masalah benih Bapak Ibu. Mengenai pandangan ekstrim yang berikutnya bahwa persepuluhan itu hanya ada di perjanjian lama, tapi tidak di perjanjian baru. Ternyata tidak demikian Bapak Ibu. Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan tentang persepuluhan. Cuma mungkin karena bacanya cepat, kelewat aja gitu Bapak Ibu ya. Dan hari ini kita berhenti untuk baca lagi. Coba Matius 23 ayat 23. Ini Tuhan Yesus lagi ngomong kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Ayo, ini perjanjian perjanjian baru Bapak Ibu. Udah umur nih. Ikuti saya, perjanjian baru. Ayo Matius 23 ayat 23. 1, 2, 3. Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Lihat ya, Tuhan sendiri ngomong persepuluhan itu bayar. Ada periode beri, ada periode bawa, ada periode mengembalikan. Tapi kali ini ditulisnya kamu bayar. Ayo yang kencang, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu apa? Keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Huruf yang kuning masih di satu ayat, baca sekuat-kuatnya. 1, 2, 3. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yang satu itu apa maksudnya? Persepuluhan. Jadi persepuluhan itu Tuhan Yesus bilang harus dilakukan. Ikuti saya, harus dilakukan. Tapi yang lain yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan juga jangan diabaikan. Ada yang pernah mungkin mengajarkan, ya itu kan persepuluhan dari apa tuh? Dari selasi, adas manis dan jintan. Kan zaman modern gak ada selasi, adas manis dan jintan. Kita juga belum pernah lihat apa itu selasi ya, mungkin ya kebayang-bayang lah. Tapi adas manis, jintan itu apa? Saya sengaja tulis ini biar yang di YouTube juga bisa mempelajarinya. Ayo perhatikan penjelasan ini ya. Mungkin hurufnya kecil-kecil jadi saya jelasin. Selasi, adas manis, jintan itu termasuk rempah-rempah Bapak Ibu. Hukum perjanjian lama, Taurat Tuhan, itu juga mengatur persembahan persepuluhan dari hasil usaha atau pekerjaannya. Nanti baca di Imamat 27 ayat 30. Bahkan di Ulangan 14 ayat 22 sampai 23 itu didetailkan Bapak Ibu mengenai persepuluhan dari hasil panen. Artinya kalau kamu usaha ada panen, ada hasil, lalu kemudian kamu harus ambil hasil itu 1/10. Gandum, anggur, minyak. Bahkan juga dari ternak mereka. Anak lembu, anak-anak sulung, lembu, sapi, kambing, domba. Ini sudah cukup jelas. Dan ini masih ditaati oleh orang Israel sampai hari ini. Nah, pengertian selasi, adas manis, dan jintan itu tidak tertulis dalam hukum Taurat tentang persepuluhan yang harus diberikan.
Seperti Bapak Ibu tahu bahwa bangsa Israel itu mereka punya ayat-ayat pokok firman Tuhan yang sekarang juga kita baca perjanjian lama. Mereka juga punya tafsiran-tafsiran atau nasihat-nasihat dari para rabi. Dan salah satu nasihatnya adalah kalau semuanya itu ya kambing, anak sulung, kambing, domba, lembu, kemudian panen, gandum, anggur, minyak kamu beri. Apalagi selasi bumbu-bumbu dapur itu kamu juga harus kasih. Jadi ahli Taurat, harap mendengar perhatikan, orang Farisi mengikuti petunjuk dari rabi-rabi itu, rempah-rempah kecil itu yang disebut bumbu atau tumbuhan yang membuat makanan jadi manis, mereka juga kasih itu kepada Tuhan. Artinya di luar dari 1/10 yang harus mereka ikuti berdasarkan hukum Taurat, mereka juga ada tambahan-tambahannya. Dan mereka lakukan itu dengan setia. Mengerti poin ini? Tepuk tangan dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Tuhan itu menegur mereka bukan karena persepuluhan yang mereka kasih itu. Bukan. Tuhan Yesus tidak pernah bermaksud meniadakan persepuluhan atau mempermasalahkan. Kamu over nih berinya nih. Ini kan gak termasuk. Bumbu-bumbu dapur buat apa coba? Tuhan gak mempersalahkan itu Bapak Ibu. Saya percaya hati Tuhan senang karena mereka memberi lebih daripada yang seharusnya. Mengerti, katakan yes. Tetapi mereka itu memberi lebih daripada seharusnya. Tetapi masalah hati, mereka tidak memperhatikan baik-baik, yaitu keadilan, kasih, dan kesetiaan itu. Mereka bahkan telah memberi dari hasil panen yang tidak dituntut oleh Taurat. Tapi keadilan, belas kasihan, kesetiaan, mereka tidak lakukan itu. Itu yang ditegur oleh Tuhan. Yesus kita di perjanjian baru. Mengerti, katakan yes. Yuk kita baca lagi ayat ini. Yuk 1, 2, 3. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan, bumbu-bumbu dapur kamu bayar. Ini di luar hukum Taurat. Tetapi, ayo 1, 2, 3. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu apa? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Ini memang yang terpenting. Yang itu tidak terlalu penting. Tetapi bukan karena tidak terlalu penting yang satu itu tidak dilakukan. Tuhan Yesus bilang yang satu harus dilakukan. Dan yang lain jangan diabaikan. Yuk yang sudah mengerti sekarang tepuk tangan sekuat-kuatnya buat Tuhan kita yang baik. Ayo kurang kuat, ayo lebih meriah lagi. Jadi saya rasa ini sudah jelas Bapak Ibu ya. Perjanjian lama diajarkan jelas dan beda pengertian di perjanjian baru. Bapak Ibu sudah paham banget sekarang bahwa kita tidak di bawah kutuk. Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan tetap mencintai kita sekalipun kita tidak membawa persembahan khusus atau persembahan persepuluhan. Tetapi jelas sekali kalau kita mau taat akan firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan bahwa persepuluhan harus dilakukan. Mari kita lakukan tapi sekarang dengan pengertian yang benar. Bukan seperti memberi kepada Godfather atau kepala mafia. Tapi kita beri kepada God the Father. Katakan yes. Keadilan, belas kasihan, kesetiaan kita juga tidak boleh diabaikan. Jujur hati saya meluap dengan sukacita. Saya lihat Bapak Ibu mencintai Tuhan. Bahkan melebihi sebenarnya kalau Bapak Ibu datang ke gereja. Melebihi keuangan Bapak Ibu. Melebihi bahkan keluarga Bapak Ibu. Saya percaya masih ada reward, masih ada kasih daripada Tuhan. Yang pasti Tuhan berikan berkat-berkat khusus bagi kita yang mengasihi Tuhan. Tepuk tangan dulu yang kuat buat Tuhan kita yang baik. Mungkin memang ada yang tidak bisa karena faktor keluarga dan dia harus ikut gitu. Dan dia bukan seseorang yang boleh atau bisa mengambil keputusan untuk memilih. Jadi dia sekarang tidak bisa ibadah, tapi dia bisa ikut ibadah Zoom, dia bisa ikut ibadah juga via YouTube. Saya percaya Tuhan melihatnya dan juga Tuhan tetap mengasihi saudara semua. Setuju? Tepuk tangannya kita support mereka juga yuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena Bapak Ibu mau dengar firman Tuhan. Perjanjian lama mereka itu memberi karena takut akan kutuk hukuman. Tapi di perjanjian baru tidak demikian. Pemberian kita itu harusnya mengalir dari perwahyuan tentang kasih Allah bagi kita. Paulus sampai bilang begini, sekalipun
kata Paulus ya. Saya nggak tahu persembahan yang terbaik apa yang pernah Bapak Ibu berikan kepada Tuhan. Saya tidak tahu. Tapi adakah di antara Bapak Ibu yang merelakan dirinya dibakar hidup-hidup bagi Tuhan? Kalau ada yang rela nanti daftar ke James ya. Kita catat yang aku siap dibakar hidup-hidup bagi Tuhan. Ya. Kita itu nggak sampai begitu. Atau rela nggak kita membagikan segala sesuatu, bahkan menyerahkan tubuh kita untuk dibakar. Kayaknya itu udah topnya Bapak Ibu, karena Injil, karena firman Tuhan kita dibakar hidup-hidup begitu. Paulus dia berkata semua yang dia lakukan itu. Sekalipun dia bagi-bagi Bapak Ibu, mungkin kalau sekarang bagi-bagi angpau begitu ya. Bahkan menyerahkan tubuhnya untuk dibakar. Tapi Paulus bilang apa? 1 Korintus 13 ayat 3. Ayo beberapa ayat penutup ini kita baca sama-sama suara kuat. 1, 2, 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Berhenti sebentar, ayo ikuti saya. Termasuk angpau. Kurang berani. Termasuk angpau. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saya bersyukur Bapak Ibu, angpau ini persembahan salah satu di antara kita dan diberikan karena kasih kepada Tuhan. Kita berikan sorak-sorai kiranya Tuhan membalas keluarga beliau berlimpah-limpah. Memang juga ada unsur dari gereja yang memberikan supaya kita bisa menikmati bersama-sama. Saya bersyukur diberikan dengan kasih. Tetapi kalau ada seseorang dia tunggu sana keluarganya datang, kemudian dia membagi-bagikan angpau, tidak dengan kasih Bapak Ibu, maka Alkitab mengajarkan tidak ada faedahnya bagi dia. Berfaedah bagi yang terima, tapi bagi dia tidak ada faedahnya. Bapak Ibu paham maksud saya? Bahkan lebih lagi bukan cuma sekedar masalah uang, menyerahkan tubuh untuk dibakar. Dalam tanda petik, buat Injil. Tetapi kalau dia tidak lakukan dengan kasih, maka Paulus berkata, enggak ada faedahnya. Saya berdoa, nanti waktu Bapak Ibu membagi-bagikan ampau kepada keluarga atau kepada yang lain, bagikanlah dengan kasih. Sehingga bukan cuma orang itu diberkati, kita juga diberkati. Waktu kita memberikan persembahan kepada Tuhan, berikanlah dengan kasih, dengan sukarela tanpa paksaan. Sehingga bukan cuma orang-orang di gereja diberkati, kita juga diberkati oleh Tuhan. Sepakat suara-suaranya lagi, yang paling kencang buat Tuhan kita yang baik. Motivasi di balik pemberian kita Bapak Ibu sebenarnya itu jauh, ikuti saya, jauh lebih penting daripada pemberian kita. Itulah sebabnya kenapa diajarkan Abraham sebelum Taurat, kenapa diajarkan mafia bedanya dengan Allah Bapa, kenapa diajarkan sepertinya hukuman kayaknya keras bagi orang perjanjian lama, karena masalah dewasa rohani dan belum dewasa rohani. Tetapi kalau dia sudah mencapai kedewasaan rohani penuh, maka dia pasti memberikan itu dengan kasih Bapak Ibu. Jangan kata 1/10, lewat dari 1/10 pun dia enggak hitung-hitungan sama Tuhan. Karena dia tahu berkat Tuhanlah yang menjadikan dia kaya. Katakan yes. Camkanlah ini kata Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga Bapak Ibu. Dan ini the law, ini adalah hukum. Tuhan kita terikat dengan perjanjian dan Tuhan tidak bisa melanggar perjanjiannya sendiri. Lalu firman Tuhan juga berkata ayat selanjutnya, ayo baca yang kenceng, 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bersukacitакah kita waktu kita memberi? Kalau kita lakukan itu, maka ketahuilah Tuhan itu mengasihi orang tersebut. Dan apa dampaknya? Ayo ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan
segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa, ayo lebih kencang, berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tidak berkekurangan, bahkan dia berkelebihan, dan orang tahu bahwa bagaimana dia melakukan kebaikan demi kebaikan. Sepakat, setuju, tolong bangkit berdiri dan sekarang berikan sorak-sorai sekuat-kuatnya buat Tuhan kita yang mengasihi kita.